Puji Tuhan, selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan. Kita bertemu lagi dalam ibadah doa program Yesus Harapanku. Dan malam hari ini kita ingin menikmati Tuhan, menikmati hadirat-Nya, dan menaikkan pujian syukur kita. Dan percayalah, setiap permohonan doa, setiap pergumulan kita, Tuhan ada bagi kita. Kita akan menaikkan satu pujian yang berkata, Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Haleluya. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mari kembali katakan, Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu ya Tuhan. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Amin. Ku percaya pengharapan kami kepada Allah yang kami percaya. Haleluya. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Tuhan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Benar ya Tuhan, Engkaulah pengharapan kami, Engkaulah yang kami percaya, dan pengharapan kami kepadamu tidaklah pengharapan yang sia-sia. Malam hari ini, saat ini kami datang lagi kepadamu, menyembah Engkau, memuji Tuhan. Dan sebelumnya kami akan mendengar firman-Mu. Mari Allah Roh Kudus, berbicaralah bagi kami melalui firman-Mu. Kuasa-Mu, urapan-Mu ada bagi kami semua, sehingga kami mengerti dan membawa kami, pengharapan kami, percaya kami, teguh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami siap terima firman Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.
Firman Tuhan kita akan melihat di dalam Injil Lukas pasal yang ke-18, perikop atau bagian ayat dalam Alkitab dalam Lukas 18 ini tentu kita sudah mengenal dengan baik, tetapi mari kita diingatkan kembali untuk merenungkan dan memperhatikan, karena kita tahu Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Dia pasti akan menolong kita. Mari kita lihat Lukas 18 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Ayatnya cukup panjang, tapi untuk lebih lengkap dan jelas saya akan bacakan keseluruhan ayat ini. Ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Diberikan situ perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Ayat 1. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Ayat 6. Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Sekali lagi bahwa perikop dalam Alkitab yang sudah kita baca tadi bukanlah sesuatu yang asing buat kita, tetapi melalui perumpamaan ini kita diingatkan kembali mengenai doa kita, mengenai percaya kita, bahkan mengenai harap kita kepada Tuhan. Karena itu saya berikan satu judul perenungan firman Tuhan saat ini, tetap percaya dan tetap berharap. Tetap percaya dan tetap berharap. Tentu percaya Tuhan, berharap kepada Tuhan. Kalau kita melihat kembali dalam ayat yang pertama, lagi sekali saya akan baca ayat yang pertama, ayat 1. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ada dikatakan dengan tidak jemu-jemu, dan kita sudah mengerti dan tahu pengertian jemu-jemu ini apa. Tidak jemu-jemu artinya terus-menerus, jangan putus asa, jangan bosan, bahkan jangan lemah. Jadi perumpamaan ini Yesus sampaikan supaya dikatakan untuk menegaskan bahwa mereka, lebih khusus di sini menunjuk kepada murid-murid, orang pilihan Tuhan, harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu, jangan putus asa, jangan bosan, jangan lemah, bahkan terus-menerus. Namun, sekali lagi, namun dalam berdoa dengan tidak jemu-jemu ini, kita harus juga memperhatikan sisi lain dalam Alkitab mengenai berdoa. Sekali lagi, mengenai berdoa dengan tidak jemu-jemu di sini, kita juga harus memperhatikan sisi lain mengenai berdoa yang dijelaskan dalam Alkitab. Contohnya seperti yang disebut dalam Yakobus pasal 4 ayat yang ketiga. Jadi mengenai berdoa dengan tidak jemu-jemu ini kita harus memperhatikan juga bagian lain yang menjelaskan tentang berdoa. Artinya supaya kita berada pada jalur yang benar. Terus-menerus ini juga harus dilakukan pada jalur yang benar, seperti yang disebutkan dalam Yakobus pasal keempat ayat yang ketiga. Yakobus pasal 4 ayat yang ketiga, di sana dikatakan, "Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu." Jadi kita tadi di perumpamaan itu dalam ayat 1 ditegaskan untuk berdoa secara terus-menerus atau tidak jemu-jemu, tapi kita harus pastikan
bahwa yang kita minta, yang kita doakan itu bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan Tuhan, atau dikatakan dalam ayat yang ketiga tadi, yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Dan saya percaya ayat ini mendorong kita supaya apa? Periksa, perhatikan dengan baik. Jangan sampai memang kita bersemangat menaikkan doa permohonan kita kepada Tuhan, tapi yang kita minta itu sesuatu yang bertentangan dengan Tuhan. Tentu Tuhan tidak akan kabulkan. Karena itu perhatikan, kita ditegaskan untuk berdoa tidak putus-putusnya, terus-menerus, bahkan jangan putus asa, tetapi yang kita terus gigih, terus mendoakan, bahkan dikatakan jangan lemah, tetapi yang kita minta itu harus seturut dengan kehendak Tuhan. Kita berada pada jalur yang benar terus-menerus. Kemudian hal lain lagi, kita maju ke pasal yang kelima, Yakobus pasal yang kelima, ayat yang ke-16. Yakobus 5 ayat 16, firman Tuhan berkata demikian, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Saya kira juga ayat ini sering, bahkan ayat ini menjadi ayat hafalan buat kita. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Artinya apa? Pasti terjadi. Tetapi dikatakan di sana ada kalimat doa orang yang benar. Bahkan dikatakan doa orang yang benar ini disampaikan dengan yakin, dengan sungguh-sungguh. Orang yang benar itu seperti apa? Salah satu pengertian yang sudah barangkali kita tahu juga bersama bahwa orang yang benar ini adalah tentu orang yang berkenan di hati Tuhan, orang yang berkenan di hadapan Tuhan, orang yang menuruti kehendak Allah, dengan kata lain juga orang yang hidup dalam kebenaran Allah. Dan orang yang seperti ini menaikkan doa dengan kesungguhan di hadapan Tuhan, pasti Tuhan akan dengar. Nah karena itu, tetap percaya, tetap berharap, dan diingatkan dengan berdoa dengan tidak jemu-jemu, harus pada jalur yang benar. Jangan sampai kita tetap semangat, tetapi yang kita minta itu bertentangan dengan Tuhan, atau bahkan disebut tadi, memuaskan hawa nafsu kita. Atau juga dikatakan menaikkan doa dengan tidak putus-putusnya, tetapi hidup dalam dosa. Tetapi ini mendorong kita supaya terus-menerus, tapi periksa juga diri kita. Mari kita hidup dalam kebenaran Allah. Mari kita hidup sesuai kehendak Tuhan, menuruti kehendak Tuhan. Maka kita juga datang dengan kesungguhan, baik itu secara terus-menerus, tidak putus asa, bahkan tidak menjadi lemah dalam berdoa, maka disitulah kita akan menemukan jawaban dari Tuhan. Karena dalam kitab Mazmur pasal yang ke-66 juga disebutkan di sana penulis kitab Mazmur atau penulis Mazmur ini dalam Mazmur pasal 66 ayat yang ke-18 sampai ayat 19. Mazmur 66 ayat 18 sampai 19 dikatakan di sana, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Ayat 19. Sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Jadi dalam ayat 19 ini ada jawaban dari Tuhan, yaitu dikatakan Allah telah mendengar, Allah telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Ada jawaban dari Tuhan. Tapi itu dapat karena apa? Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, tentu Allah tidak akan, ayat 18 berkata, tidak mau mendengar. Jadi, berdoa dengan tidak jemu-jemu ini mendorong kita untuk hidup dalam kebenaran Allah, supaya apa? Apa yang kita minta, apa yang kita doakan itu bukan menurut kehendak kita, bukan yang bertentangan dengan kehendak Allah, bukan untuk memuaskan nafsu kita, keinginan kita, tetapi memuliakan Tuhan. Bahkan juga mendorong kita supaya kita hidup dalam kebenaran Allah.
hidup menuruti kehendak Tuhan, maka disitulah kita yakin bahwa Allah yang benar itu pasti akan mendengar. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Dan ayat 19 berkata, Allah telah mendengar. Berarti apa? Dia hidup dalam perkenanan Tuhan. Hidup berkenan di hati Tuhan. Kalau seandainya saat ini barangkali sedang kita mendengar renungan atau firman Tuhan ini, barangkali kita hidup tidak benar, kita akui itu, dan kita sadari bahwa kita hidup tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saat ini datang kepada Tuhan, minta ampun kepada Tuhan. Tuhan Maha Pengasih. Tuhan mengampuni dosa kita. Tapi ingat, mari kita hidup dalam kebenaran. Jangan hidup menuruti kehendak daging kita. Jadi, kita diingatkan mengenai doa kita dengan tidak jemu-jemu, tapi harus pada jalur yang benar, yaitu yang kita minta itu sesuatu sesuai yang kehendak Tuhan. Bahkan mendorong kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan saya percaya ada jawaban Tuhan. Sebagaimana pemazmur dalam ayat 19 tadi dikatakan, Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang ucapkan. Kemudian kalau kita kembali dalam Injil Lukas pasal yang ke-18 tadi, mendorong kita atau menegaskan, Yesus menegaskan kepada murid pengikut Tuhan pada waktu itu untuk berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tetapi kalau seandainya kita diperhadapkan dengan keadaan-keadaan yang sepertinya tadi disebutkan seperti perumpamaan tadi, ada hakim yang lalim, yang tidak benar. Tetapi ada ibu janda yang miskin. Kalau waktunya Tuhan tiba, dikatakan dalam ayat yang ke-8, Lukas 18 ayat yang ke-8, Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka, akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ini bicara pengertiannya salah satunya kepada kita adalah, adakah kita masih tetap percaya kepada Tuhan, bahwa Allah itu sanggup untuk menolong kita? Adakah hati yang tetap berharap kepada Tuhan, walaupun dari sisi waktu menurut kita, lama rasanya jawaban itu baru datang. Tapi percayalah, waktu Tuhan tidak pernah terlambat. Barangkali menurut ukuran waktu kita sangat lama. Tapi waktu Tuhan tidak pernah terlambat. Waktu Tuhan itu selalu tepat. Dan tidak pernah meleset. Adakah hati yang tetap percaya? Adakah hati yang tetap berharap kepada Tuhan? Karena apa? Karena Ia pasti menolong. Kita mundur ke ayat yang ke-7. Lukas 18 ayat yang ke-7 dikatakan, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah Ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Adakah hati yang tetap percaya, tetap berharap bahwa Allah, Tuhan, pasti menolong? Karena ayat ini berkata, ayat 7 yang sudah kita baca, tidakkah Allah akan membenarkan orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah Ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Artinya apa? Tuhan tidak pernah mengulur-ulur waktunya untuk menolong. Ia pasti menolong. Mari tanamkan dalam diri kita doa yang tidak jemu-jemu ini, doa yang terus-menerus, doa yang tidak putus asa, jangan bosan, jangan lemah, tetapi taruh dalam diri kita bahwa Allah pasti menolong. Cepat atau lambat, barangkali menurut kita lama, tetapi bagi Tuhan tidak sesuatu yang terlambat. Tuhan, waktu Tuhan itu selalu waktu yang terbaik. Tuhan pasti menolong. Haleluya. Kemudian, adakah hati yang percaya dan tetap berharap kepada Tuhan bahwa Ia pasti membela? Ayat 8 saya baca lagi. Aku berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka. Ia akan segera membenarkan mereka. Pengertian dalam salinan lain berkata, Allah, Tuhan kita, pasti akan membela.
Dia akan menyatakan pembelanya. Karena apa? Tadi di awal saya sudah sebutkan. Berdoa menaikkan dengan terus-menerus, tetapi yang diminta itu bukan menurut keinginan dagingnya, bukan hawa nafsunya, tetapi yang berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan hidupnya dikatakan doa orang yang benar, dia hidup dalam kebenaran. Dan saya percaya Tuhan akan membela. Tuhan tidak akan mempermalukan orang yang percaya kepadanya, bahkan hidup dalam kebenaran firman-Nya. Dia pasti akan membela. Apalagi dalam hal doa di sini dikatakan, tetapi adakah hati yang percaya, hati yang tetap berharap bahwa Tuhan pasti membela? Karena ayat ini berkata, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Ia akan segera membela orang-orang pilihannya. Orang-orang yang percaya kepadanya. Saudara dan saya, kita akan alami pembelaan Tuhan. Barangkali mustahil rasanya secara manusia. Sama seperti kondisi ibu janda tadi. Dia pergi kepada hakim yang lalim. Rasanya 0% untuk dia dibela. Tapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Dikatakan di sana, ia pasti akan membela. Ia pasti akan membenarkan. Kemudian, adakah hati yang tetap percaya dan tetap berharap kepada Tuhan bahwa ia adalah Bapa yang baik? Tentu dengan perumpamaan ini kita ditegaskan juga supaya apa? Tanamkan dalam diri kita. Dia adalah Bapa kita yang baik. Karena dalam Injil Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-9 dikatakan di sana. Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-9. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Bapa di bumi ini dikatakan, dia anaknya meminta roti, tentu yang diberi bukan batu. Dia meminta ikan, tidak dikasih ular. Tidak. Itu Bapa di dunia ini. Apalagi Bapa kita yang di sorga. Dia tahu yang terbaik buat kita. Jadi ketika dikatakan dalam Injil Lukas tadi pasal yang ke-18 ayat yang ke-8, aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Adakah hati yang tetap percaya? Adakah hati yang tetap berharap? Dan dikatakan bahwa ia adalah Bapa yang baik. Kalau Bapa di dunia ini, anak minta roti tidak dikasih batu. Anak minta ikan tidak dikasih ular. Apalagi Bapamu di sorga. Kalau hakim yang lalim aja akhirnya mau, Bapa kita bukan seperti hakim yang lalim. Bapa kita adalah Bapa yang sangat baik. Dia akan memberikan, dia akan membenarkan, dia akan menolong, dia akan membela. Jadi tanamkan kepercayaan itu dalam diri kita. Tanamkan keyakinan itu dalam diri kita. Bahwa ia pasti menolong. Bahwa ia pasti membela. Bahwa Allah kita adalah Allah yang sangat baik. Bukan seperti hakim yang lalim. Ia akan menolong kita. Karena itu tetap percaya. Haleluya. Tetap berharap. Karena Tuhan tidak jauh dari kita. Dia ada buat kita. Dia selalu ada menyertai hidup kita. Tetapi kalaupun waktu Tuhan itu belum tiba, terus menerus. Tapi pastikan kita naikkan permohonan kita itu di dalam kebenaran. Bukan untuk memuaskan hawa nafsu kita. Bukan untuk dikatakan kita hidup dalam dosa. Tetapi terus menerus, tetapi kita terus memotivasi, mendorong kita untuk hidup dalam kebenaran Allah. Maka kita berada pada jalur yang benar. Tapi percayalah, Tuhan segera menolong. Tuhan tidak pernah mengulur-ulur waktunya. Tuhan tidak pernah
menunda-nunda waktunya tidak pernah terlambat. Kuasa Tuhan nyata buat kita. Pertolongan Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Karena itu, percayalah, Tuhan selalu ada. Tuhan pasti membela. Kalau kita kembali dalam ayat 1 tadi dikatakan, Yesus mengatakan suatu perumpamaan ini kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Memacu kita, mendorong kita, yang kita minta itu dengan tidak putus-putusnya. Bahwa Allah sesuai dengan kehendak Allah yang kita minta. Dan mendorong kita supaya kita hidup dalam kebenaran Allah. Maka disitulah kita akan melihat jawaban Tuhan itu nyata buat kita. Amin. Saya percaya malam hari ini Bapak Ibu Saudara-saudara yang ada di rumah atau yang menyaksikan tayangan ini. Barangkali kondisi Bapak Ibu Saudara-saudara, barangkali tidak ada harapan lagi untuk, tidak mungkin ini teratasi. Tidak mungkin ini akan terselesaikan. Tapi percayalah. Allah ada buat saudara. Allah ada untuk membela saudara. Tapi pastikan, kalau saudara berdoa, tetap semangat berdoa. Jangan sampai lemah menaikkan permohonan doa kepada Tuhan. Tapi pastikan, yang kita minta itu seturut dengan kehendak Allah. Bukan untuk memuaskan keinginan hawa nafsu kita. Dan hiduplah terus dalam kebenaran Allah. Maka di situ kita akan melihat Tuhan akan nyata dalam kehidupan saudara. Bahwa Tuhan tidak pernah dan tidak akan mengulur-ulur waktu. Dia akan segera menolong saudara. Kita akan mengalami segera pertolongan Tuhan. Yakin itu. Taruh dalam hati kita. Dia pasti menolong. Dia pasti membela. Bahkan dia adalah Bapa yang baik. Hakim yang lalim itu bisa berubah. Hakim yang lalim pun bisa berubah. Apalagi Tuhan. Saya tidak menyamakan Tuhan kita seperti hakim yang lalim. Tidak. Tapi Allah kita adalah Bapa yang baik. Dia pasti akan segera membenarkan. Dia pasti akan segera membela kehidupan kita. Jawaban Tuhan nyata atas hidup kita. Dan kalau jawaban Tuhan itu datang atau menjadi kita alami, tetaplah hidup dalam kebenaran Allah. Tetaplah hidup menuruti kehendak Allah. Dan saya percaya semakin hari, semakin kita akan melihat betapa baiknya Tuhan. Betapa luar biasanya Tuhan dalam hidup kita. Puji Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Firman Allah yang kita sudah dengar, kiranya terus berbicara dan mengingatkan kita. Dan percayalah Tuhan ada dan Dia pasti segera menolong. Dia pasti segera membela kita. Haleluya. Kita menyembah Tuhan. Kita memuji Tuhan. Barangkali saudara juga menaikkan doa permohonan saudara kepada Tuhan. Percayalah, kuasa Tuhan nyata. Tetaplah percaya, tetaplah berharap. Karena Dia adalah Bapa kita yang baik. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya kepadamu. Haleluya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu, amin Tuhan. Saat kami mau tetap percaya kepada Tuhan. Kami tetap berharap kepadamu. Karena Engkau adalah Bapa kami yang baik. Haleluya. Pegang janjimu. Terima kasih Tuhan. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku percaya, selalu ku percaya.
jalanmu. Haleluya. Saat ku tak Kuasa-Mu nyata bagi kami yang percaya kepadamu. namun tetap Hati kami berharap kepadamu ya Tuhan. janjimu. Pengharapanku hanya Oh haleluya, haleluya. hatiku Kami tetap mau percaya kepada Tuhan. Janji-Mu ya dan amin. Pertolongan-Mu itu nyata bagi kami. Bagi orang yang hidup dalam kebenaran-Mu. Haleluya. hatiku Amin. percaya Haleluya. selalu ku Haleluya. percaya. Terima kasih Tuhan. Engkau adalah Bapa kami yang baik. Saat ku tak Memberikan Roh Kudus bagi kami menjadi penolong kami. saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya. Amin, amin. Hatiku Kami tetap percaya Tuhan. Allah segera menolong. Hatiku Allah segera membela. Haleluya. Selalu Amin. percaya. Hatiku percaya. Amin. Haleluya. Hatiku Kami tetap percaya kepadamu Tuhan. Pada janji-Mu, pada firman-Mu. Hatiku percaya. Selalu Haleluya. Kami selalu percaya, tetap percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat jaminan-Mu bagi kami. Terima kasih buat firman-Mu bagi kami. Mendorong kami tetap hidup dalam kebenaran-Mu. Di dalam menaikkan doa kami kepadamu. Karena kami tahu Tuhan, Tuhan pasti menolong. Dan Tuhan segera menolong dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Kuasa-Mu nyata bagi kami. Pertolongan-Mu nyata bagi kami Tuhan. Tidak pernah terlambat pertolongan-Mu bagi kami ya Tuhan. Haleluya. Kuasa-Mu nyata bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Glory, 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 haleluya. Adakah sekarang yang menaikkan doa sekian waktu lamanya? Kami memperoleh jaminan Tuhan. Jamahan-Mu nyata bagi kami saat ini dalam nama Yesus. Kuasa-Mu nyata bekerja bagi kami dalam nama Yesus. Kami tetap hidup dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Sekalipun ada hal yang sulit kami hadapi, rasanya mustahil kami harus hadapi dan mengalami kemenangan. Tapi kuasa-Mu yang memampukan kami. Percaya kami kepadamu Tuhan.
Itu yang membuat kami terus berharap dan berharap kepadamu. Bahwa Engkau Allah yang ajaib. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kuasa-Mu ajaib bagi kami Tuhan. Pertolongan-Mu nyata sempurna bagi kami. Haleluya. 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 Yesus, 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 Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Ya Tuhan, hati kami percaya kepadamu. Kami berharap kepadamu Tuhan. Engkau tidak pernah mengecewakan kami. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Haleluya. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila Terima kasih Tuhan. Terima kasih hidupmu, ingat masih ada seorang tolong bagimu. Yesus tak pernah Terima kasih. jauh darimu. Bila cobaan menghampiri dirimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru dan memanggil namanya, berdoa Ia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu. Dia hanya sejauh doa. Benar, kuasa-Mu bekerja dalam kami. Di dalam doa kami saat ini, hati kami terarah kepadamu. Percaya dan harap kami tertuju kepada Tuhan. Bila kelam kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menghampiri dirimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Haleluya. Berseru dan memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya
Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Haleluya, haleluya. Bila kau rasa gelisah di hatimu, Terima kasih. bila kelam kamu tak menentu Kami hidupmu, bersyukur kepadamu. ingat masih ada Haleluya, seorang penolong haleluya. bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Terima kasih. Bila cobaan menghampiri Kami datang kepadamu saat ini Tuhan, di dalam doa, bila sengsara dalam penyembahan menimpa ada pergumulan kami hadapi. Ingat Kami Yesus punya Allah yang sangat baik, jauh Bapa kami yang darimu. sangat baik. Dia selalu Haleluya, pedulikan kamu. haleluya, haleluya. Berseru Kepadamu ya Tuhan dan Allah kami, memanggil namanya. namamu yang ajaib Tuhan. Berdoa Dia akan segera Amin, menghampiri amin. dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Berseru dan memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Kau tidak jauh dari kami. Kami datang kepadamu saat ini Tuhan, berseru kepadamu, berdoa kepadamu ya Tuhan. Allah yang kami percaya, Allah yang kepadanya kami berharap, Allah yang tidak pernah menunda-nunda waktunya, tapi Allah yang segera menolong kami. Tapi biarlah kami terus berharap kepadamu, terus dan tetap percaya kepadamu. Engkau pasti menolong, Engkau pasti membela kami, dan Engkau adalah Bapa kami yang baik. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Tuhan, kuasa-Mu ajaib Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Kuasa-Mu menjamah kami semua Tuhan.
Jamaahan Tuhan nyata menolong kami, memulihkan kami dalam nama Yesus. Haleluya. Yesus. 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 Ya Roh Kudus, Engkau yang melihat setiap hati yang terangkat kepadamu ya Tuhan. Engkau melihat hati yang percaya kepadamu saat ini. Engkau yang tetap memperhatikan umat-Mu yang berharap kepada Tuhan. Di dalam doa mereka, di dalam pergumulan mereka, dalam kesulitan, kesusahan mereka, Allah ada bagi umat-Mu Tuhan. Allah ada bagi mereka yang berseru kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. 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 Yesus, Yesus Tuhan, pengharapan kami. Yesus Tuhan, pertolongan bagi kami. Kami percaya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Berseru dan memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Menyembah Engkau Tuhan, percaya haleluya. Yesus tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Ya Tuhan, ku percaya. Amin. Haleluya. Aku percaya. Haleluya. Haleluya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Kemenangan sudah Kau jamin, aku percaya. Ya Tuhan, ku percaya, aku percaya. Lewati lembah air mata, aku percaya. Firman-Mu ya dan amin, aku percaya. Ya, amin, amin. Kemenangan sudah Kau Percaya kepada jamin, iman kami, pengharapan aku
Teguh di dalam Engkau, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu nyata bagi kami. Lawatan-Mu nyata bagi kami. Biarlah kami terus percaya dan berharap kepada Tuhan. Di dalam doa khususnya, biar kami jangan putus asa. Jangan menjadi lemah. Apapun yang kami naikkan kepadamu, tentu hal yang berkenan di hati-Mu. Karena kami hidup dalam kebenaran-Mu, hidup menuruti perintah-Mu, maka tentu yang kami naikkan kepada Tuhan, yang kami doakan kepada Tuhan, itu semua yang mendatangkan hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan kami percaya di situ Allah akan menyatakan mujizat-Mu. Sekalipun tidak mungkin secara manusia, tapi kuasa-Mu sanggup mengatasi semua. Karena itu biarlah kami tetap tanamkan dalam diri kami. Kami mau tetap percaya. Kami mau tetap berharap. Dan kami tanamkan terus dalam diri kami. Bahwa Tuhan adalah Bapa kami yang sangat baik. Tidak ada rencana-Mu yang tidak baik bagi kami. Dan rencana-Mu yang terindah bagi kami. Karena itu biarlah kami terus berjalan. Hidup dalam rencana-Mu dan kehendak-Mu. Bapa di sorga, Engkau melihat setiap umat-Mu atau bahkan setiap pribadi yang menyaksikan tayangan ini. Dan menghadapi persoalan, kesulitan, atau ada pergumulan dalam kehidupan mereka. Tapi kami percaya Tuhan, kuasa Allah nyata, menjamah, memulihkan, memberikan kemenangan. Dan kami percaya juga Tuhan, pertolongan-Mu segera dan Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong kami. Terima kasih Tuhan, memberkati semua kami yang sudah melayani saat ini. Pakailah terus hidup kami untuk kemuliaan nama-Mu. Dan kami berdoa buat seluruh pekerjaan Tuhan di mana-mana pun berada. Tuhan memberkati ya Tuhan. Tuhan memakai semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa juga buat bangsa kami Indonesia. Berkatilah terus bangsa kami. Berkatilah juga pemimpin kami. Roh yang takut akan Tuhan ada bagi pemimpin-pemimpin kami. Sehingga mereka melakukan tugasnya dengan benar. Dan bangsa ini semakin hari semakin maju dan semakin memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa juga khususnya untuk pekerjaan Tuhan yang ada di Ketapang, Keramat, Neo Soho. Tuhanlah kiranya terus memakai ini semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Memberkati semakin maju, semakin memuliakan nama Tuhan. Berkatilah juga gembala dan wakil gembala kami. Tuhan pakai untuk kemuliaan nama-Mu. Urapan kuasa-Mu, kuat sehat. Hikmat Tuhan terus nyata menuntun, memberkati hamba-Mu. Dan semua yang menopang, semua yang terlibat dalam pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Dipakai terus bersama-sama kami. Satu visi, mendatangkan hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Terima kasih buat ibadah yang diberkati malam hari ini. Kami percaya Engkau terus bekerja dalam hidup kami. Firman Allah yang sudah kami dengar, biarlah itu terus tertanam dalam hati kami. Kami mau tetap berseru kepada Tuhan di dalam kebenaran-Mu, di dalam pimpinan-Mu. Dan biarlah kami tetap percaya, berharap bahwa Engkau pasti menolong, membela, dan Engkau adalah Bapa kami yang baik. Terpujilah nama-Mu, terpujilah Engkau. Dan kami akan akhiri semua ini dan kami percaya berkat-Mu menyertai kami semua. Yaitu berkat daripada Allah Bapa, cinta dan kemurahan Yesus anak yang tunggal, penyertaan dan penghiburan Allah Roh Kudus menyertai kita semua. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dan kita semua menerima berkat ini dan percaya bahwa janjinya nyata bagi kita. Dan semua kita yang percaya bersama-sama berkata, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.